Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Nur Fahardiana, NIM 2114020105, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Akan menjelaskan sedikit materi tentang mata kuliah Shorof At-Tatbiki untuk memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Materi pertama yaitu Ismun Fa'il wa Ismun Maf'ul. Yang pertama isim fa'il, yaitu sebuah isim yang dimustaqkan dari fi'il atau kata kerja. Isim fa'il menunjukkan orang yang melakukan pekerjaan atau pelaku. Contoh dari Shahih. Yang pertama, kataba yaktubu katibun. Fa'il adalah katib. Alima ya'lamu alimun. Alim adalah fa'il. Misal kedua, dari mu'tal, yaitu terdapat di dalamnya huruf ilat. Contoh pertama, ba'a, yabi'u, ba'i'. Ba'i' adalah fa'il. Yang kedua, wa'ada ya'idu, wa'idun. Yang pertama, fa'il dari fi'il sulasi atau dari 3 huruf. Ketentuan yang pertama adalah jika fa'il adalah fi'il ajwaf dan ain fi'ilnya adalah alif, maka alif ditukarkan menjadi hamzah. Seperti di contoh, zada zaidun, daro dairun, kana kainun. Lalu, lagi jika fa'il adalah fi'il ajwaf dan ainuhu shahih, waw atau ya, maka fa'il akan tetap menjadi fa'il seperti biasanya. Seperti contoh, sawa sawiyun, qawa qawiyun, awiro awirun. Dan yang ketiga adalah jika ia fi'il nakis dan akhirnya huruf ilat, yaitu menghapuskan ya yang berada di akhir kata, ya rofa atau ya jar menjadi nasab. Seperti contoh, fi rofa wal jar, da'a da'in, rodiyeh rodin. Dan di nasab, da'a da'iyan, rodiya rodiyan. Selanjutnya yang kedua, dari ghairu sulasi, selain 3 kata, ala wazni fi'il mudhari, dengan menggunakan wazan fi'il mudhari. Yang pertama, mengganti huruf mudhara'ahnya menjadi mimman matmumah dan mengkasrohkan sebelum akhir. Misalnya, yuzalzilu adalah fi'il mudhari, muzalzilun. Yu huruf mudhara'ah diganti menjadi mim matmumah dan mengkasrohkan sebelum akhir. Zi, muzalzilun. Contoh yang kedua, yantaliqu muntaliqun. Lalu yang kedua, jika huruf sebelum akhir adalah alif, maka dia akan tetap menjadi seperti ismun fa'il seperti biasanya. Misalnya, yakhtalu mukhtalun, yakhtaru mukhtarun. Selanjutnya adalah ism maf'ul, yaitu isim mustaq dari fi'il mudhari mu'tadi mabni lil majhul, yaitu untuk menunjukkan pihak yang dikenai fi'il atau korban. Misalnya dari Shahih, kataba katibun maktubun,
Kataba adalah fiil, katibun adalah fa'il, maktubun adalah korban. Kataba menulis, katibun orang yang menulis, maktubun yang ditulis. Contoh kedua, alima, alimun, ma'lumun. Alima. Lalu contoh dari fiil dari mu'tal adalah khofa, khaifun, makhufun. Khofa adalah fiil, artinya takut. Khaifun fa'il, artinya orang yang takut. Makhufun adalah maf'ul, artinya yang ditakuti. Contoh kedua, wa'ada, wa'idun, mau'udun. Yang pertama, dari fiil sulasi, yaitu apabila fiil sulasi huruf tengahnya adalah huruf ilat alif yang asalnya waw atau ya, maka misalnya qola, huruf aslinya adalah qawala, akan menjadi maqulun. Lalu yang kedua, jika masuk masdar akan seperti contoh qola, qaulan, maqulun. Lalu jika dia dari fiil nakis atau huruf ilat berada di lam fiil, seperti contoh da'a, mad'uun, akan kembali ke kata asalnya, yaitu da'awah, mad'uun. Kemudian ketentuan selanjutnya adalah mengganti huruf mudhara'ah menjadi mim fathah dan mendoifkan atau mudhoaf huruf akhir atau lam fiil yang adalah huruf ilat. Misalnya roma, yarmi, marmiyun. Marmiyun ya fiil mudhari diganti menjadi mim fathah. Lalu ditasdidkan huruf akhir. Yang huruf akhir ini adalah huruf ilat. Seperti dicontoh di fiil madi. Roma, yarmi, marmiyun. Selanjutnya tawa, yatwi, matwiyun. Waqo, yaqi, mauqiyun. Di sini ada ketentuan. Jika waw awalnya adalah huruf waw, hutifat fil mudhari, maka dihapuskan waw tersebut pada mudhari, pada fiil mudhari setelahnya. Waqo, yaqi diganti menjadi ya mudhara'ah. Selanjutnya dari fiil lebih dari 3 huruf. Ketentuan pertama, mengganti huruf mudhara'ahnya menjadi mim yang didomahkan dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Misalnya akhroja, yukhriju, mukhrojun. Ya diganti menjadi mim, ri kasroh diganti menjadi fathah. Iftataha, yaftatihu, muftatahun. Istisyara, yastashiru, mustasyarun. Materi selanjutnya yaitu fi'il mujarrad wa fi'il mazid. Fi'il mujarrad yaitu fi'il yang tidak ada tambahan huruf di dalamnya. Sebaliknya, dengan fi'il mazid,
yaitu fiil yang ada tambahan di dalamnya. Wazan-wazan fiil mujarrad sulasi. Yang pertama, fathu dhammin. Fa'ala yaf'ulu. Yang kedua, fathu kasrin. Fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga, fathu fathin. Fa'ala yaf'alu. Yang keempat, kasra fathin. Fa'ila yaf'alu. Yang kelima, fa'ula yaf'ulu. Dhamma dhammin. Yang keenam, kasra kasrin. Fa'ila yaf'ilu. Sedangkan dalam fiil mujarrad yang rubai atau 4 huruf, wazannya hanya 1, yaitu fa'lala. Misalnya, tarjama menjadi yutarjimu, waswasa yuwaswisu, zalzala yuzalzilu, dahwara yudahwiru. Kemudian fiil mazid, fiil yang ada tambahan huruf di dalamnya, 1 atau lebih huruf. Fiil mazid terbagi menjadi 2. Terbagi menjadi 2 juga, yaitu sulasi dan rubai. Fiil mazid sulasi terbagi menjadi 3. Yang pertama ada tambahan 1 huruf, misalnya akroma. Ada alif, hamzah, kemudian kabbaro. Adanya mudha'af, kemudian jadala. Adanya alif. Tambahan 2 huruf, misalnya inkasaro. Kata dasarnya itu kasaro. Jadi ada alif dan nun. Kedua, iftataha. Huruf aslinya, kata aslinya yaitu fataha. Tambahannya alif dan ta. Yang pembagian ketiga, tambahan 3 huruf. Yaitu misalnya istaghfaro. Kata dasarnya ghafaro. Tambahannya ada alif, sin, dan ta. Kemudian istaqoma. Tambahannya ada hamzah, sin, dan ta. Materi selanjutnya yaitu fiil mu'tal. Fiil mu'tal yaitu fiil yang salah satunya terdapat huruf ilat, yaitu waw, alif, dan ya. Fiil mu'tal terbagi menjadi 4. Yang pertama misal, kedua ajwaf, ketiga nakis, keempat lafif. Lafif sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu lafif makrun dan lafif mafruk. Yang pertama adalah misal, yaitu terdapatnya huruf ilat ya, waw, atau alif pada fa fiilnya. Contohnya, wajada, waw, wa'ada, waw, ya bisa, ya, saya tambah akhoda, alif. Yang kedua adalah ajwaf, yaitu terdapatnya huruf ilat di ain fiilnya. Contohnya, qola, ada alif di tengah-tengahnya, ba'a, ada alif, saro, ada alif. Selanjutnya nakis, yaitu terdapatnya huruf ilat di akhir atau di lam fiilnya. Seperti contoh, sa'a, ada alif maksurah, da'a, ada alif juga. Terakhir adalah lafif. Lafif sendiri mempunyai 2 huruf ilat di dalam satu kata. Terbagi menjadi 2, yaitu lafif mafruk adalah fa fiil dan lam fiil adalah huruf ilat. Contohnya, dalam bahasa lain, awal dan akhir adalah huruf ilat. Misalnya, wasya, waw ilat, dan alif maksurah adalah ilat. Waliya, waw adalah huruf ilat, ya adalah huruf ilat.
Pembagian kedua yaitu lafif makrun, yang huruf ilatnya berdekatan, yaitu ain fiil dan lam fiil, tengah dan akhir kata. Contohnya kawa, waw dan alif, awa, qawiya, waw dan ya. Materi selanjutnya yaitu al-masadir. Pembagian masdar. Yang pertama ada masdar, kedua isi masdar, masdar marrah, masdar nau'un, masdar mimi, masdar sama was sana'i. Pembagian pertama yaitu masdar. Masdar adalah lafaz isim yang tidak menunjukkan atau tidak memiliki atau tidak mencantumkan keterangan waktu, tempat, ataupun subjek. Masdar sendiri mempunyai bagian yaitu dari 3 huruf. Contohnya fataha. Masdarnya fathan. Dari 4 huruf a'ana. Masdarnya i'anatan. 5 huruf tawaddo'a. Masdarnya yatawaddo'an. Sudasi 6 huruf istighosa. Masdarnya istighosatan. Selanjutnya yaitu isi masdar. Isi masdar adalah kata dasar atau akar kata dalam bahasa Arab. Dasarnya, lahirnya berbagai bentuk kata yang jumlahnya sangat banyak. Dalam bahasa lain, isim masdar adalah isim makna yang menunjukkan suatu kejadian yang kosong atau tidak mengandung keterangan waktu. Isim masdar sendiri mempunyai pembagian juga, yaitu dari 4 huruf a'ana. Masdarnya adalah aunan. 5 huruf tawaddo'a. Masdarnya wudu'an. 6 huruf istighosa. Isi masdarnya khawsan. Selanjutnya, masdar marrah adalah masdar yang menunjukkan kepada kejadian sesuatu sekali. Yang pertama, ketentuan pertama adalah jika 3 huruf berwazan fa'latun. Misalnya jalasa, 3 huruf wazannya fa'latun menjadi jalasa jalsatun. Kemudian waqafa waqfatun. Lalu ketentuan yang kedua, berwazan masdar dengan menambahkan ta pada akhirnya apabila lebih dari 3 huruf. Seperti contoh, ibtasama, ibtisamatan. Kemudian intolaqo, intilaqotan. Selanjutnya masdar nau'un adalah masdar yang menunjukkan tindakan yang sedang terjadi. Pembagiannya yaitu dari 3 kata dengan wazan fi'latan. Akala iklatun. Fataha fitahatun. Fataha fithatun. Selanjutnya dari fi'il selain sulasi dengan tambahan ta. Contohnya ibtasama ibtisamatan, intalaqa intilaqatan. Selanjutnya adalah masdar mimi, yaitu masdar yang diawali dengan mim tambahan dan memberikan makna masdar itu sendiri. Masdar mimi dibentuk untuk dua ketentuan. Yang pertama adalah ada dari 3 kata sahih, yaitu dengan wazan maf'alun. Contohnya dhahaba madhhabun, roja'a marja'un.
Ketentuan selanjutnya dari sulasi mu'tal yang ada huruf ilat di awal kata dengan wazan maf'ilun. Seperti contoh waqa'a, adanya huruf ilat di awal menjadi mauqi'un. Yang kedua, wa'ada mau'idun. Nah, ketentuan yang ketiga, jika dia fi'il mudhari, diambil dari fi'il mudhari, maka huruf mudhari'ahnya diganti menjadi mim matmumah dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Seperti contoh, in atofa menjadi mun atofun. Istahroja mustahrojun. Kemudian masdar sama wasana'i, ketentuannya yaitu dengan menambahkan ya musyaddadah yang diikuti oleh huruf ta. Misalnya, qawama, qaumiyatun, alama, alamiyatun. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Syukran jazilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.